kita laksanakan. Dan terima kasih pula terkhusus buat Bu Sulhan yang sudah menyempatkan diri bergabung di Zoom meeting ini. Dan untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya alihkan ke Bapak Kepala Sekolah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, jadi pada malam hari ini lagi-lagi saya mohon maaf kepada teman-teman semua untuk menyita waktunya sebentar. Kemungkinan kita menggunakan waktu ini selama 1,5 jam. Pertemuan kali ini terkait dengan materi kemarin Ibu Sulhan sebagai penguatan untuk teman-teman semua mengawali supervisi awal nantinya yang dilakukan oleh Ibu Indah, baru kemudian kepala sekolah, kemudian diserahkan kepada Ibu Bapak pengawas nanti nih. Jadi mungkin malam ini adalah persiapan kita, modul-modul kita yang kita bahas. Pun ada juga Ibu Sulhan. Terima kasih Bu Sulhan telah bergabung dengan kami. Ini adalah tempat kami untuk selalu curhat bersama dengan teman-teman kami dengan menggunakan Google Meet ini. Jadi seperti itu, mungkin ada teman-teman yang ingin mempresentasikan. Ini juga Ibu pengawas. Alhamdulillah. Selamat malam Bu. Assalamualaikum. Mohon maaf. Baru buka. Jadi kegiatan kita ini Bu perlu kita pahami, saya rekor itu sebagai bahan kita nanti pelaporan terkait dengan kegiatan sekolah kita. Jadi Ibu, intinya pembahasan kita ini adalah sesuai dengan materinya Ibu Sulhan kemarin untuk mengawali persiapan Ibu Indah untuk melakukan supervisi kepada teman-teman. Ya. Sebelumnya itu barangkali ada pengantar dari Ibu pengawas kepada Ibu, saya persilakan. Halo, selamat malam Ibu, Bapak Ibu guru hebat, kepala sekolah. Alhamdulillah terlaksana lagi untuk kali ini. Untuk kegiatan malam ini saya mengikuti saja dulu alur dari yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, mungkin saya akan masuk di situ. Jadi saya ingin mendengarkan dulu dari Bapak Ibu. Cukup. Ya, barangkali itu penyampaian Ibu. Jadi Ibu hanya memantau kegiatan kita ini. Jadi saya tinggal mengarahkan. Mungkin ada salah satu teman yang bisa menampilkan modulnya. Nanti kalau misalnya selesai ini, kalau misalnya hanya satu modul ini malam, ya alhamdulillah. Ya. Kalaupun bisa misalnya dengan media ini yang kita gunakan ini tidak merepotkan lagi Ibu Indah nanti di lapangan, tinggal di cross check saja mana yang kurang dan sebagainya. Apakah sudah diperbaiki atau bagaimana dengan hasil pertemuan malam ini. Ibu Sulhan mendengar barangkali? Iya Pak, saya mau maaf sebelumnya. Iya. Saya tidak bisa buka kamera karena ringan kurang mendukung. Iya. Saya terlempar kalau saya buka kameranya Pak. Iya. Jadi makasih banyak Bu Sulhan telah bergabung dengan kami. Pak, iya. Ya, jadi Ibu Sulhan, kemudian ada Ibu Hasmin, kemudian ada Ibu Nur Indah. Ini momen tepat untuk bagaimana kemudian kita saling berbagi, kita saling mengisi untuk persiapan kita menghadapi semester ini, terutama dalam persoalan kelengkapan administrasi kita. Iya. Mungkin ada barangkali Ibu Lina, Ibu Anita atau Ibu Jamila, Pak Sabri bisa menampilkan modulnya. Atau ada yang ingin berkomentar, silakan. Sambil menyiapkan modul yang teman-teman ingin tampilkan pada malam hari ini.
Halo? Jadi kita memanfaatkan waktu yang sedikit ini. Ibu Lina? Izin Pak, kebetulan saya pakai HP. Saya tidak pakai laptop Ibu Jamila? karena laptop lagi bermasalah, masalah anunya, rekaman suaranya. Dapat di HP Pak. Ya? Ada di laptop. Jadi saya harap ini teman-teman semua kalau perlu menggunakan laptop semua nantinya. Ya, supaya betul-betul kita manfaatkan ini waktu kegiatan-kegiatan seperti ini bermanfaat. Ya. Ibu Anita juga. Halo, Pak Sabri, Pak Rahmat, Ibu Risma. Buka di laptop nih. Silakan ditampilkan. Ini ada semua ahlinya ini hadir ini. Atau mungkin Ibu Sulang ada yang ingin disampaikan dulu sambil teman-teman mempersiapkan materinya. Kepada Ibu saya persilakan sebagai penguatan di kegiatan kita kemarin. Sabe, Pak Kepala Sekolah. Ya, silakan. Saya ingin tanyakan dulu, apa kendalanya Bapak Ibu Guru selain HP yang digunakan? Kan tidak semua menggunakan HP. Ada mungkin yang menggunakan laptop. Atau kendalanya belum buat. Kan kita bisa ini kalau memang belum buat. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Itu dulu Pak Kepala Sekolah, kalau belum buat otomatis nggak bisa ditanggalkan. Kalau sudah ada 2-3 yang sudah membuat, karena terus terang itu SMP Muhammadiyah itu di akhir bulan ini kayaknya supervisi. Ya. Jadwalnya semua sekolah penggerak dengan IKM itu lebih dahulu di supervisi. Jadi ada 12 hari itu berturut-turut SMP sekolah penggerak dengan SMP sekolah yang IKM. Jadi mungkin ini langkah awal untuk kita menyiapkan minimal sampai di hari itu kita sudah siap semuanya. Jadi kita bisa menjelaskan kepada pengawas setelah Ibu Indah, maksudnya itu kan Ibu Indah yang akan memverifikasi, dan dengan insya Allah juga saya akan datang karena sebelum minggu ketiga itu sudah mulai supervisi. Jadi nanti di situ kalau seumpama sudah dilihat Ibu Indah begini langkah-langkahnya, mungkin saya juga bisa lihat juga bersama dengan Ibu Indah. Jadi minimal sudah ada yang bisa disiapkan untuk diperlihatkan kepada pengawas bahwa berdiferensiasi itu seperti ini, berliterasi bernumerasi itu seperti ini. Jadi itu kan kita sudah dapatkan. Nanti kan sekarang momen ini mungkin bisa digunakan untuk hal-hal yang belum diketahui dalam penyusunan modul ajar dan berdiferensiasi maupun berliterasi dan numerasi. Jadi ini momennya sangat tepat. Begitu Pak Kasep. Ya, jadi terima kasih banyak Bu masukannya. Memang ini sengaja kita ini Bapak Ibu Guru supaya betul-betul kita manfaatkan. Ya. Jarang sekali ada sekolah yang mau melakukan seperti ini untuk peningkatan SDM kita. Ya, semuanya bukan kembali kepada kepala sekolah, tetapi kembali kepada Bapak Ibu Guru di lapangan. Saya tidak mau melepas begitu saja teman-teman.
karena ini adalah beban, kemudian ini adalah tugas mulia kita. Ya. Karena ini adalah manusia, kita ingin memanusiakan manusia. Jadi kita harus memang sudah siap. Ya. Tidak baik juga nanti kalau ada Bapak Ibu pengawas turun di lapangan ternyata tidak ada apa-apanya. Makanya lebih awal kita harus sudah siap. Mungkin barangkali sudah ada yang siap. Saya absen dulu. Ibu Anita, halo. Jangan sampai cuma ditampilkan ada orangnya. Ibu Jamila, Hadir. Mama Sabri. Aduh, Saya coba dulu Pak. Kasih pindah di ya, sebentar saya dulu absen dulu ini Pak Rahmat. Ini apa kendalanya Pak Rahmat tidak tampil anunya? Ibu Anita, halo. Iya Pak. Ya, jangan cuma dipasang anunya. Kita proaktif ini, bukan kembali lagi-lagi saya bilang bukan harapan saya, bukan tujuan saya ini. Ini itu semua kembali kepada Bapak Ibu guru nanti. Bu Arni, selamat bergabung. Iya Pak. Ya, oke. Siapa yang bisa Ibu Arni bisa tampilkan barangkali anunya? Pak Sabri ini mana? Ya, Bu Lina, silakan Bu Lina. Atau siapa? Bu Lina tadi mau? Halo? Saya kirim lewat WA saja Pak. Nanti di WA aku saya buka sebentar. Ya, kirim saja di WA aku, nanti saya yang anu. Nggak maju-maju gitu kalau selalu begitu. Jadi yang teman-teman yang tidak bisa tampilkan, kirim saja lewat WA. Nanti saya yang tampilkan. Aduh. Tunggu dulu. Ada Siapa ini? Tunggu dulu. Jadi Manu Kaji Maryam masuk kak. Oke, sudah tampil. Halo? Sudah tampil Bapak Ibu? Tak beda dari awal kayak ini kepakai sih.
modul ajarnya. Oh iya, tampil dari urutan 1 lembar 1 toh. Ya, tunggu dulu saya bunda. Ya, oke. Oke Bu Lina, silakan. Makasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan modul ajar dan sebelumnya saya sampaikan bahwa modul ajar ini masih banyak kekurangannya dan masih banyak perlu masih banyak perlu diperbaikannya. Jadi saya harap masukan-masukan dari teman-teman terkhusus Bunda Hasmin, Bu Indah dan Ibu Sulhan terhadap modul ajar yang telah saya kirim. Oke, untuk identitasnya dimulai dari profil pelajar Pancasila pada pertemuan pertama. Di antaranya ada kreatif, kemudian jujur, kemudian mandiri dan kritis. Mode pembelajarannya menggunakan mode pembelajaran tatap muka. Fase D, elemennya membaca dan memirsa. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini ada 7 bagian karena ini berdasarkan buku paket yang digunakan di sekolah kami. Ada 7 tujuan pembelajaran. Pertama, tujuan TP 4.1 peserta didik menerapkan strategi memahami teks berita, eksplanasi dengan menginformasikan prediksi yang telah dibuat dengan tepat. Kemudian TP2 peserta didik berlatih menerapkan strategi kosakata dengan menemukan arti kata pada kamus atau ensiklopedia dengan mandiri. TP3 peserta didik mengenali ragam berita dari jenis media yang berbeda dengan membandingkan fitur berita cetak dan daring dengan kritis. TP5 peserta didik menyimpulkan perbandingannya terhadap berita pada ragam media dengan membandingkan teks pada judul, teras dan isi berita cetak daring dan audiovisual dengan jeli. TP6 peserta didik memperdalam pengetahuan tentang unsur kebahasaan dalam teks berita eksplanasi dengan menandai jenis kalimat dalam teks berita tersebut dengan teliti. Dan TP7 peserta didik mengembangkan keterampilan memilah informasi dengan kritis dengan menganalisis kevalidan sumber berita dengan kritis. Materi ajar di sini menyimak sebuah teks yang dipaparkan orang lain tentang suatu objek lewat media, baik secara lisan maupun audio visual. Alat dan bahan di sini saya belum memilah-milih kira-kira yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan nantinya. Tapi saya akan sangat mengharapkan masukan dari Bapak Ibu guru tentang modul ajar yang saya tampilkan. Kemudian asesmennya di sini ada tertulis individu dan kelompok. Kita lanjut langsung ke pertanyaan intinya. Ada 3, apakah teks berita itu? Ada berapa jenis teks berita? Bagaimana cara membedakan berita baik dan berita palsu? Kemudian metode pembelajaran ada diskusi, latihan, penugasan, presentase, dan eksplorasi. Materi ajarnya
Di antaranya ada teks berita tentang gerakan pasukan muda pelindung bumi, kemudian mencari arti kata menggunakan ensiklopedia, kamus, dan tesaurus. Ketiga, membandingkan berita cetak saat melirik hutan Kalimantan Tengah yang rapuh dan digital saatnya untuk aksi nyata perubahan iklim. Judul berita, teras berita, isi berita. Kemudian yang kelima, konjungsi pronomina, teks berita eksplanasi, kalimat tunggal dan majemuk, munculnya awan seperti gelombang tsunami di Aceh. Ini penjelasan BMKG. Dan yang terakhir, menganalisis sumber berita, waspada, bendungan Bili-Bili siang ini melewati angka normal dan Bili-Bili berstatus waspada, Bupati Goa ingatkan potensi banjir. Alat dan bahan, majalah, video, HP, laptop, infocus, dan internet. Kita langsung masuk di persiapan pembelajaran, menyiapkan bahan ajar atau materi, menyiapkan LK, menyiapkan rubrik penilaian, dan menyiapkan alat penilaian. Kita masuk ke pembelajaran. Pertemuan awal. Tapi Pak, bisa di pertemuan pertama saja dijelaskan? Ya. Bagaimana Ibu pengawas? Halo? Bisa Bu Lina, bisa. Tapi mungkin akan disesuaikan dengan TP-nya. Nanti sebentar kalau dijelaskan kira-kira masuk di TP berapa. Dilanjutkan saja Bu Lina, satu pertemuan saja karena untuk yang satu pertemuan itu kita mau lihat diferensiasinya di mana, kemudian literasi numerasinya di mana, oke? Oh iya Bu, iya Bu. Jadi saya lanjut pertemuan pertamanya, kegiatan awal. Ada memberi salam dan melakukan hening sejenak untuk berdoa bersama, kemudian mengatur tempat duduk peserta didik dan mengkondisikan kelas agar proses pembelajaran berlangsung menyenangkan. Kemudian guru memotivasi peserta didik agar tetap memiliki semangat dalam proses pembelajaran. Lanjut, guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, guru mempersiapkan sesuai peralatan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, guru melakukan apresiasi tentang materi sebelumnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik. Kegiatan intinya, guru memberikan penjelasan secara singkat terhadap paparan materi yang disampaikan tentang pengertian teks berita. Kemudian peserta didik mengamati dan menyimak dengan baik paparan materi atau tayangan gambar video yang disampaikan oleh guru. Guru menyiapkan beberapa contoh surat kabar dan majalah untuk disimpan di pojok baca kelas selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Guru menunjukkan contoh ragata digital kepada peserta didik. Dan selanjutnya peserta didik diminta untuk mengisi tabel curah gagasan. Poin selanjutnya peserta didik diminta untuk membaca artikel Gerakan Pasukan Pelindung Bumi sebelum membaca tandai sebuah pernyataan. Setiap pernyataan di bawah ini apakah menurut kalian benar atau salah? Mulailah dari kolom BS di sebelah kiri. Lanjut. Setelah membaca, peserta didik memeriksa tabel prediksi untuk menandai apakah pernyataan tersebut benar atau salah pada kolom. Setelah membaca di sebelah kanan, kemudian membandingkan jawaban kalian pada kolom setelah membaca. Setelah itu, yang mana Bu Lina? Lanjut. peserta didik berlatih menerapkan strategi kosakata dengan menemukan arti kata pada kamus atau ensiklopedia dengan mandiri. Di halaman mana? Peserta didik mempraktikkan strategi untuk memaknai kosakata tersebut dengan mengisi tabel. Terakhir pada kegiatan ini guru melakukan pengamatan dan penilaian kepada peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.
kegiatan penutup, guru membuat kesimpulan atau rangkuman dari materi yang disampaikan dalam satu pembelajaran. Yang kegiatan penutup kedua, tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, guru melakukan evaluasi hasil belajar terhadap materi yang telah disampaikan kepada peserta didik dan mengajak semua peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan melakukan hening sejenak dan berdoa. Saya rasa seperti itu, Bu. Ya, mungkin ada. Sampai Pak Kepsek. Ya, silakan Bu. Halo. Silakan. Saya ambil alih sedikit dulu ya Pak. Silakan, Bu. Ya. Ya. Bagus apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Lina. Mungkin begini, untuk yang kerangka secara, karena yang disampaikan tadi Pak Kepala Sekolah ingin melihat apa yang sudah didapatkan pada workshop kemarin, begitu ya Pak Kepsek? Iya betul. Ya, ada literasi numerasi di modul ajarnya dengan ada pembelajaran terdiferensiasi. Untuk yang kerangka modul secara utuh, saya kira sudah ada di Pak Edo yang sudah saya kirimkan, itu yang kerangka supervisinya, itu yang untuk sementara diikuti saja dulu itu. Kemudian yang kedua, mungkin ya karena ada di sini Ibu Sulhan yang memberikan materi untuk pembelajaran terdiferensiasi, mungkin titik fokus di Ibu Sulhan adalah di pembelajaran terdiferensiasi. Kemudian untuk yang Ibu Indah, karena Ibu Indah secara menyeluruh mungkin juga mengamati dari segi apa yang disampaikan tadi, kira-kira di mana letak yang perlu diperbaiki di dalam modul ini. Kira seperti itu. Ya, betul. Ya. Jadi saya ingin mendengarkan dulu ulasan dari Ibu Sulhang tentang kan tadi langkah-langkah untuk pertemuan satunya. Kalau langkah-langkahnya sudah berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan terdiferensiasi, kan terdiferensiasi itu untuk satu kali pertemuan saja, untuk yang 2 kali 40 menit atau 3 kali 40 menit. Jadi itu saja dulu yang dibahas, di mana perbaikannya, sehingga kalau ini tuntas memungkinkan yang seterusnya akan seperti itu. Jadi kita tuntaskan untuk satu kali pertemuan ini. Saya ingin dengarkan dulu dari Ibu Sulhang, kemudian secara menyeluruh dari Ibu Indah, karena Ibu Indah yang mendapat referensi dari kepala sekolah, dan memang Ibu Indah sudah saya lihat juga modul ajarnya dulu sudah sesuai dengan itu. Jadi mungkin Ibu Indah akan memperbaiki dari segi struktur dan menanggapi apa yang belum dipahami oleh Bapak Ibu guru yang lain. Ya. Sekian Pak Kepsek, silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih banyak Bu. Mungkin Ibu Sulhan bisa mendengarkan kami? Mungkin Ibu Sulhan bisa mendengarkan kami? Ya, rupanya suara jaringan barangkali di sana tidak memungkinkan. Ya, silakan. Tapi Pak, terima kasih Bunda atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu guru. Baiklah, lihat tadi pemaparan dari Ibu Lina ya. Saya lihat sudah sangat bagus. Isinya pun sudah memuat mungkin modul, karena saya baru pengalaman pertama juga membuat modul, tapi saya di sini mau fokus ke pembelajaran berdiferensiasi. Tapi Pak bisa di-sort ke kegiatan intinya, khusus di kegiatan inti. Kalau saya menyimak tadi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Lina, secara keseluruhan kegiatan pembelajaran sudah memuat semua kegiatan, sudah terperinci. Namun kemarin saya sempat menyampaikan bahwa di kegiatan inti itu di mana letak diferensiasi itu, kalau kita berikan tanda
seperti yang saya sampaikan kemarin sama Pak Sabri dengan Ibu siapa kemarin itu, tolong diberikan tanda di belakang itu apakah misalnya bentuknya diferensiasi konten, itu diberikan di belakangnya tanda kurung diferensiasi konten atau diferensiasi proses maupun itu produk. Nah, kalau saya menyimak dari apa tadi kegiatan yang disampaikan oleh Ibu Lina, diferensiasi sebenarnya ada di dalam tapi tidak jelas. Itu belum jelas kelihatan diferensiasi apa sebenarnya yang digambarkan di sana. Di sana saya ada memaparkan materi, ada dalam bentuk video. Kemarin dalam berdiferensiasi itu di kegiatan inti itu jelas kita membagi siswa sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian baik itu kalau misalnya kita mau melakukan diferensiasi konten, di sana jelas kita bagi, kemudian kontennya apa yang diberikan kepada siswa itu jelas diperlihatkan, kemudian tesnya juga kita perlihatkan. Kalau saya melihat dari apa yang dipaparkan Ibu Lina tadi, secara keseluruhan kegiatannya itu sama untuk semua siswa, kemudian tidak ada pembagian kelompok. Kalau saya tidak salah tadi itu tidak ada pembagian kelompok untuk yang didiferensiasikan. Begitu pula dengan hasil atau produknya itu saya tidak temukan. Jadi saya kira seperti itu. Ya. Jadi Saya kembalikan ke Bunda Asmin. Kemudian saya tambahkan sedikit lagi. Pengalaman kemarin supaya kegiatan modul kedua terarah, kalau bisa itu, kalau saya tidak salah kemarin itu di PPG itu kita diarahkan untuk TP atau tujuan pembelajaran itu sebaiknya kita uraikan yang mana masuk di pertemuan pertama, pertemuan kedua dan selanjutnya supaya jelas di setiap kegiatan seperti itu. Terima kasih. ya. Ini mohon maaf ini Bu Suhan. Halo. Halo. Bu Sulang masih bisa mendengar kami? Halo. Ibu pengawas. Iya, ya. Saya begini barangkali. Ini kan Ya. sudah ada ditampilkan di layar. Ya. Supaya bisa mendetail ini persoalan di bagian mana yang mana yang harus ditambahkan, seperti bahasa Adinda Ibu Sulang tadi ini. Di kegiatan awal ini kan ada beberapa hal di situ yang tidak nampak. Ini kita coba revisi terkait dengan kegiatan awal di mana berdiferensiasinya di situ, termasuk dengan kelompok-kelompok itu tadi. Karena ini kita tampilkan, tinggal diarahkan saya, ini yang harus dihapus, ini yang harus ditambahkan. Begitu Ibu barangkali ya. Ya, betul. Supaya jadi ini barang. Oke, betul. Saya sedikit saya singgung yang disampaikan Ibu Sulhan tadi. Oke. Yang pertama betul apa yang dikatakan Ibu Sulhan, yang terakhir itu TP-nya belum digambarkan yang mana. Nah, harusnya kan di sini ada TP-nya ada 7. 7. Di yang dibahas di pertemuan ini kira-kira TP keberapa? Kan di sini ada menerapkan strategi, berlatih baru menyimak ragam berita, kemudian menyimpulkan, memperdalam, kemudian mengembangkan dan menganalisis. Jadi mungkin di sini strateginya yang mana, TP-nya yang mana yang dibahas, sehingga kita dalam menguraikan menguraikan sub dari itu atau indikator dari TP itu atau ATP-nya ada tujuan pembelajarannya, itu akan jelas. Jadi saya ingin tanya dulu Bu Lina, yang diambil di TP ini yang mana
menerapkan strategi kah atau berlatih kemudian mengenali ragam berita atau Bukan perbandingannya. ya memperdalam, mengembangkan dan menganalisis yang mana Bu Lina? Untuk pertemuan pertama Bu, TP1 dan TP2. Berlatih menerapkan strategi, kemudian berlatih apa itu tadi? Berlatih Menerapkan strategi dan berlatih menerapkan strategi. kosakata. Kosakata dengan menemukan arti kata pada kamus atau ensiklopedia dengan mandiri. Oke. Berarti beritanya belum ada di situ ya. Berita belum ada di situ Bu Lina. Berarti yang dibahas diferensiasi di sini belum ada di sini di ini. Seperti yang sampaikan Ibu Sulhan tadi, ada yang berdiferensiasi konten. Nah, sekarang kalau konten strategi. Halo. Kalau menerapkan konten itu menerapkan strategi itu masukkah dia di konten atau masukkah dia di proses atau masukkah dia di hasil atau produk. Kemudian yang kedua berlatih dalam kamus ya menerapkan strategi kosakata dengan menemukan arti kata pada kamus atau ensiklopedia dengan mandiri. Oke, kalau menemukan berarti proses dia menemukan arti yang dalam kamus sedang ini berarti sudah proses dia. Nah sekarang kalau kontennya berarti bisa kita buatkan, kan di situ hanya ada kamus atau apa saja yang di situ disiapkan. Ensiklopedia Bu. Ensiklopedia apa lagi? Itu aja Bu. Bisa ini ya. Halo ya. Persiapan pembelajarannya kan ini menyiapkan bahan ajar materi, menyiapkan rutin dan sebagainya. Ya. Di langkah-langkah pembelajarannya itu kalau untuk yang konten proses dan ini mungkin sudah bisa, mungkin Ibu Indah nanti mencarikan kira-kira kalau menerapkan strategi itu kira-kira apa di proses atau di konten atau di produk itu, karena saya lihat itu kalau menerapkan strategi mungkin belum masuk kontennya, mungkin masih belum berdiferensiasi mungkin itu. Tapi untuk yang berlatih menemukan di dalam kamus sudah masuk dia proses. Salah satunya sudah masuk dia diferensiasi proses. Kan bisa dibuatkan. Misalnya kalau melihat di dalam kamusnya. Halo Bu Lina. Halo Bu Lina. Berlatih menemukan di dalam kamus itu misalnya kita membuatkan satu rangkaian kata atau kalimat, kemudian kita menyuruh anak-anak menemukan di dalam membaca itu, menemukan kata yang ingin dia temukan itu di dalam kamus. Jadi kita buatkan seperti itu supaya terjadi proses yang berbeda. Proses yang berbeda di situ, karena ada anak-anak yang mencarinya secara langsung, ada yang mencarinya setelah kita mengucapkannya, ada yang mencarinya setelah anak-anak membaca, kemudian ada yang kita membuat gerakan, misalnya ada kata seperti ini melompat, jadi kita tidak sebutkan kata melompat tapi anak-anak memperagakan di situ, bisa juga itu merupakan diferensiasi proses. Seperti itu Bu Dina mungkin. Kemudian kalau hasilnya anak-anak bisa mempresentasikan, anak-anak bisa menuliskan dalam bentuk teka-teki, misalnya tuh kalau misalnya ada dalam kamus ditemukan ini, maka kalimat yang di dalam kamus itu anak-anak buatkan menjadi teka-teki itu, misalnya tidak makan satu hari, misalnya kata lapar yang mau dicari, atau tidak makan di waktu di bulan Ramadan, makan dan minum berarti puasa di situ. Jadi itu berubah dia menjadi hasilnya itu seperti itu.
membuatnya. Jadi itu Seperti nanti itu. Bunda. Kalau untuk yang dua itu, kalau untuk yang nomor yang ketiga ragam berita berarti kontennya berita. Kontennya berita yang berbeda. Kalau yang itu, kalau yang di atas, karena saya sekilas saja mendengarkan tadi menerapkan strategi apa, kemudian berlatih di dalam kamus itu ya tadi. Jadi mungkin kalau tidak bisa ketiganya, proses. Kalau untuk yang 1-2 ini proses. Kalau yang untuk yang tadi ragam berita sudah bisa dia kontennya bisa, produknya bisa, kemudian prosesnya juga bisa. Jadi mungkin ibu karena ada tadi bergabung kembali Sulham, mungkin di kalimat-kalimat yang disampaikan tadi di langkah-langkahnya, mungkin di mana yang ditambahkan bisa diulangi mungkin Bu Lina supaya kita analisa bersama langkahnya yang di situ. Coba Bu Lina, langkah intinya dulu. Jadi Tadi dikatakan juga tidak ada diskusi ya, tidak ada duduk berkelompok. Harusnya ada kalau umpama untuk yang berdiferensiasi proses itu harusnya ada dia berduduk bersama itu. Oke. Jadi sedikit saya tambahkan Bunda. Ya. Jadi hasil apa yang disampaikan dengan Ibu tadi untuk diferensiasinya itu, untuk asesmen itu anak disitulah diberikan kesempatan anak-anak untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam bentuk apa dan bentuk seperti apa gayanya anak-anak. Sama misalnya tentang materi tentang berita, disuruh mencari isi berita itu seperti disampaikan dengan Ibu, bisa membuat dalam bentuk puisi, apakah anak-anak bernyanyi apa dan sebagainya. Itu masuk di situ diferensiasinya sesuai dengan apa keinginannya anak-anak. Begitu barangkali. Betul Pak Kese. Iya betul Pak. Betul. Iya. Iya, sesuai dengan kinestetik, ini baru visual sesuai dengan itu ya. Makanya kemarin saya sampaikan itu teman-teman punya media anak-anak apakah dia mau buat dalam bentuk TikTok apa sebagainya, itulah gayanya anak-anak sekarang untuk menjawab, bukan lagi bahwa anak-anak coba ini ada berita, cari isinya, tuliskan. Bukan lagi seperti itu. Jadi ini sesuai dengan gayanya anak-anak. Kalau misalnya 5 kelompok berarti 5 gaya di situ. Lain pekerjaan kelompok, lain untuk pribadi. Jadi biarkan saja anak-anak, silakan anak-anakku jawab ini sesuai dengan gayamu. Seperti apa kamu tampilkan, apakah dalam bentuk video, begitu. Kemudian di sini saya ingin juga Bu, mohon maaf kalau saya salah Bu. Untuk di sini kegiatan awal di mana Bu Linanonya pertanyaan pemantiknya di sini untuk memancing anak-anak. Artinya istilahnya di tahun ajaran baru itu istilahnya mesti di sini juga perlu kita lakukan pengetahuan awal anak-anak terkait dengan berita. Jadi kita harus pancing anak-anak. Saya kira begitu Bu Lina, atau bagaimana Bu? Begitu ya? Iya, betul. Jadi ini sebenarnya ada kesalahan sedikit dari pemahaman beberapa guru bahwa diagnostik itu hanya untuk mengetahui gaya belajar siswa, itu tidak. Tidak seperti itu. Diagnostik itu pun bisa digunakan untuk mengetahui materi ini sudah ada sudah adakah yang menguasai atau sudah yang disampaikan oleh ini pemantiknya. Jadi apa ingin mengetahui apakah kan pada saat kita untuk yang diagnosis awal kan untuk mengetahui gaya belajarnya. Nah sekarang ini kita untuk mengetahui pengetahuannya anak-anak. Iya, pengetahuan anak tentang materi yang akan kita lakukan. Jadi itu yang dinamakan kemampuan awalnya, pertanyaan pemantiknya ada kan di situ. Kemampuan awalnya itu bagaimana, kemudian
dengan menggunakan pertanyaan pemantik, kira-kira kita bisa menemukan, mengetahui kemampuan anak ini tentang materi ini. Jadi kita mengelompok Jadi, dengan satu. itulah dasar nantinya untuk Ya, membuat betul. kelompok anak-anak Betul. pengetahuannya anak-anak rendah di sini. Ya, betul. Ada pembimbingan khusus ini. Betul. Itu dasar Oke, utama jadi- kita untuk membuat kelompok. Jadi ya, itu dasar kita untuk membuat kelompok. Oh, ini ternyata sudah bisa. Jadi mungkin boleh dia disatukan dalam kelompok yang sudah tahu, atau boleh disebar ke kelompok-kelompok supaya dia mengimbaskan apa yang sudah dia tahu. Ya. Jadi ini hanya masukan Bu Lina ya. Ya Pak. Ya, buat teman-teman juga mudah-mudahan nanti betul mendengarkan ini seperti itu anunya. Ya. Mungkin Ibu Sulhan ada tambahan? Atau Ibu Indah? Iya Pak. Ya, silakan. Baik, kalau saya cermati tadi apa yang dipaparkan sama Ibu Lina, secara keseluruhan isi modulnya itu sudah lengkap. Namun di sini saya ada beberapa sedikit catatan Ya. terkait apa yang sudah dipelajari selama workshop kemarin. Ada dua ya, mulai dari literasi lumakrasi, kemudian berlanjut dengan workshop pembelajaran berdiferensiasi. Untuk materi pertama kemarin kita kan sudah pelajari masalah literasi. Yang untuk literasinya itu kemarin kita disampaikan bahwa pada tujuan pembelajaran baiknya menampakkan di situ kalimat yang menunjukkan aktivitas literasi peserta didik. Ya. Nah, misalnya melalui pemaparan video, di situ kan juga bisa nampak diferensiasinya melalui pemaparan video. Kemudian tadi majalah, tinggal kita perjelas di belakang nanti bilang khusus untuk yang gaya belajarnya ini kita gunakan video untuk menampilkan beritanya. Kemudian untuk gaya belajar ini bisa menggunakan majalah. Kan tadi ada, saya lihat pilihannya ada majalah, kemudian ada video, ada juga membaca. Kemudian seperti yang dipaparkan Ibu Sulham, untuk tujuan pembelajaran itu baiknya ditulis per pertemuan supaya jelas yang mana yang akan kita capai tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut. Selanjutnya sebelum masuk di situ sedikit ada saya mau tambahkan, ini selain tujuan pembelajaran pada kegiatan awal itu kan guru menyampaikan tujuan pembelajaran, baiknya di situ juga ditambahkan menyampaikan manfaat pembelajaran ini, maksudnya kesinambungan antara apa yang dipelajari hari ini di kelas itu kira-kira apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, supaya anak-anak termotivasi bahwa oh apa yang saya pelajari hari ini itu ada kaitannya dengan kehidupan yang akan dihadapi siswa selanjutnya. Kemudian selanjutnya masih di kegiatan berdiferensiasi, baiknya mungkin sesuai dengan struktur modul di situ pada kegiatan pada bagian awal itu harus menampilkan model pembelajaran supaya pada kegiatan inti nanti itu terlihat jelas langkah-langkah atau sintaks pembelajaran yang kita lakukan. Nah, pada sintaks itu bisa kita tandai yang mana berdiferensiasi, yang mana berdiferensiasi kontennya, apakah kita gunakan diferensiasi proses atau produk. Jadi kantara di situ bisa juga kita tandai yang mana aktivitas literasi siswa. Seperti itu. Kemudian
tadi mohon maaf kalau saya salah, mungkin bisa dibenarkan di forum ini. Tadi saya sempat membaca pada kegiatan penutup itu ada guru memberikan kesimpulan. Selama ini yang saya lakukan dan yang saya tulis di RPP itu bukan guru yang menyimpulkan, minta tolong Bunda atau Bapak nanti tolong diluruskan jika saya salah. Selama ini saya tulisnya peserta didik diarahkan untuk membuat kesimpulan, bukan guru yang membuat kesimpulan atau bagaimana. Seperti itu yang saya simak tadi dari modul yang sudah ditampilkan. Terima kasih. Ya, silakan Ibu. Ada lagi? Aku kedengaran juga tadi suara aku. Atau Ibu Lina bagaimana? Bu Lina, Iya Pak, bagaimana? masalah itu Ada yang mau di... bagian penutupnya. Ya. Jadi ini Bu Ya, Lina Kak, yang adik coba Gar, Kak, yang penutup. Ya, kegiatan penutupnya. yang ini, yang guru membuat kesimpulan. Ini juga Iya. bagaimana guru membuat kesimpulan? Apakah guru yang membuat kesimpulan atau peserta didik atau bersama-sama? Mungkin bagus ditambah ada Pak. Permisif Kalau mengarahkan mungkin saya Pak. pendapat ini tadi, Ya. ya guru dan peserta didik. Hmm. Guru dan Mungkin peserta didik juga bagus Pak. Guru dan peserta didik biasanya sih, atau Ya, guru guru dan mengarahkan peserta didik. Iya guru dan peserta didik. Ya. Iya Pak, kurang memangnya satu di situ poinnya seharusnya memang peserta didik yang membuat kesimpulan, nanti guru yang merangkum hasil dari kesimpulan tersebut. Seperti itu Pak. Itu Pak. Ya, guru Salah kata memberikan di situ. penguatan. Ya, penguatan ya. Ya, jadi ini Bu Lina dicatat-catat ya. Iya Pak, iya. Teman-teman yang lain juga. Bagaimana Ibu Bunda pengawas? Oke, saya masih ke atas dulu Pak, kegiatan intinya dulu. Iya. Aduh, kegiatan inti Nonton dulu. terus nih. Di bagian Inti kegiatan inti yang berdiferensiasi itu nanti saya di saya sini. lihat dulu. Ini memang perlu di sini. Ya, ini ya kegiatan inti ya. Itulah. Kalau yang di atas kan kegiatan awalnya kan itu tentang guru memberikan penjelasan secara singkat terhadap paparan materi yang disampaikan dengan berarti kontennya adalah berita. Ya. Oke, di situ sudah bisa dia diferensiasi konten. Beritanya bisa beragam Kak Bulina di situ? Ada atau hanya satu berita di situ? Sesuai dengan kelompok hasil anunya tadi barangkali Bunda. Di situ berarti di situ sudah diferensiasi konten. Ya. Kalau lebih dari satu beritanya, diferensiasi konten. Tulis lagi di situ Bulina. Jadi kita sudah dapat gambaran bahwa kalau diferensiasi konten berarti beritanya, teks beritanya lebih dari satu. Ya. Oke? Betul. Betul. Oke. Kemudian yang kedua, peserta didik mengamati dan menyimak, berarti sudah mendengarkan dan melihat itu. Mengamati dan menyimak. Kalau menyimak kan melihat, mengamati kan melihat, menyimak mendengarkan. Berarti sudah apalagi ini ada video, berarti diferensiasi proses lagi itu. Sudah ada diferensiasi proses, tinggal mau ditambahkan, ditulis dulu Bu Lina. Diferensiasi Dalam kurung nanti kita di ada bawahnya. juga. Di sini Bu. Saya tulis di kertas saja dulu Bu. Oh begitu. Iya Apa? karena Bapak yang tampilkan ini. Oh, oke Pak Ibu Indah apa tadi tanggapannya? Karena apa tadi? Video. Ibu Indah. Ya, silakan Bu Indah.
animasi. Tidak, tapi Pak, untuk yang kedua ini tadi peserta didik mengamati dan menyimak, di situ juga bisa dikasih dalam kurung literasi karena sudah ada aktivitas literasi. Betul juga dalam kurung literasi. Oke. Terus sebelahnya diferensiasi proses. Kemudian kan di sini ada gambar, video, kemudian surat kabar. Boleh mungkin dikasih spesifik nih itu yang mana dikasih gambar, yang mana dikasih video, misalnya video untuk yang visual, surat kabar untuk yang ini apakah ditambahkan di situ rekaman untuk yang audio. Jadi Bulina, rekaman berita maksud saya. Iya. Jadi saya tambahkan ini tadi dengan Ibu Indah ini Bu Lina. Ini kan kita punya siswa, ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi pendengaran tidak jelas. Makanya pakai tabe. Arahkan saja ke tayangan gambar, tabe. Arahkan ke gambar di bawah, dekatnya video. Di gambar berarti itu untuk yang visual. Tabe di bawah bukan video. Kalau video audio visual, apa namanya? Ya. Gambar untuk yang visual, begitu ya Indah? Dalam kurung visual, dalam kurung ya visual. Kemudian yang video itu tadi apa? Audio visual, apa namanya itu tadi Indah? Iya, betulnya Bunda, audio visual. Audio visual yang bisa itu. Juga yang audionya bisa cuma rekaman. Audio visual itu audio visual ya. Kemudian rekaman berita, rekaman berita dan rekaman berita. Oke, berarti diferensiasi proses, diferensiasi produk, diferensiasi konten. Indah. Tapi dia mengamati dan menyimak berarti proses. Ya. Proses itu. Oke, di bawah bukan di situ. Oleh guru dalam kurung, jangan di situ diferensiasi. Oleh guru dalam kurung diferensiasi proses. Diferensiasi proses. Kemudian guru menyiapkan beberapa contoh surat kabar berarti visual. Dibaca. Ya, visual dibaca. Kabar dan majalah. Visual. Oke, kenapa lagi ada surat kabar dan majalah di situ? Yang ada di atas tadi. Padahal ada gambar, tayangan gambar visual boleh. Guru menunjukkan contoh-contoh ragam berita. Katanya tadi itu belum masuk di situ. Nanti di pertemuan berapa itu? 1-2 kan baru apa namanya tadi? Pertemuan keberapa itu kapan itu? Jangan sampai sudah. Yang pertama ini. Bu. Ya berarti tidak boleh dulu diambil. Asik pertama. Banyak sekali entah kalau seperti itu langsung. Kalau bisa pada saat ini kan sudah ada diferensiasi, langsung saja ke bawah. Belum ada duduk berkelompoknya tadi ya? Adakah di atas? Belum ada. Belum ada. Ada Bu, masih ada poin-poinnya di bawah itu tabel prosesnya. Itu tadi yang diminta untuk membaca artikel. Yes. Di sini harus masuk diferensiasinya, Bu Lina. Tunggu, tunggu Bu Lina. Ya. Maksudnya begini, tadi menyiapkan beberapa berita, langsung lagi ini peserta didik diminta untuk mengisi tabel. Mungkin di ini saja terlalu banyak kegiatannya Bu Lina. Mestinya dipadatkan ini. Ya, terlalu banyak kegiatannya. Dihilangkan beberapa poin. Bukan dihilangkan, dipindahkan ke pertemuan berikutnya. Karena saya lihat ada materi ini tadi membaca ragam Termasuk kan ini berita digital, ini perlu juga memahami peserta didik kita seperti betul. Berita digital. Berita yang dari digital. Harus. Banyak sekali ini anunya Bu Lina. Kalau saya tidak cukup 2 kali 40 menit ini kalau saya. Iya. Tidak bisa. Bu. Berarti
bisa Ya. dipindahkan, Budi, di pertemuan Ya. selanjutnya ada Iya. beberapa poin yang bisa dipindahkan. Iya, terlalu padat karena sudah ambil di atas berapa menit, baru ini lagi mengisi ini. Mungkin ini mengisi tabel Bulina, rangkaian dari yang di atas tadi, Sampai tadi jadi mengamati. Ya betul ya. yang terjadi. Mengamati. Nah, mengamati dengan ini, baru ini yang diisi. Ya, Lewat ini tadi berita cetak dengan apa ini? Daring. ya, Oh, yang sambungannya dari online lagi ini. Dipindahkan saja itu Bulina. Supaya tidak terlalu padat kita yang mana mau dicapai. ya Bu, ya, insya Allah. Kita Kemudian coba lihat dulu di tujuan pembelajaran. itu yang saya mau Di sini. masukkan. Di sini dulu kita mau lihat karena Ibu Lina kan mengangkat ini adalah Iya, dua ini. 1 dan 4.2 betul. berarti ini Betul. sama dengan pembuatan asesmen juga Bu Lina harus berdasar dari sini. Iya, harus di situ Bulina. Iya, membuat Tidak, soal, maksudkan tadi itu membuat yang- soal lihat tujuan pembelajaran tak. Betul. Nah, Iya. gitu. Ini yang saya sampaikan Pak Kepsek, tapi ini yang saya sampaikan di SMWA bahwa tidak connect, tidak nyambung antara TP ATP dengan modul. Nah, terutama di asesmen. Harusnya perhatikan dulu tujuan yang sudah kita susun. Dari tujuan itu akan melahirkan itu yang langkah-langkahnya tadi, ATP-nya tadi. Jadi kalau umpama sudah pindah maki di situ sudah lain lagi ceritanya itu. Gitu Bulina ya? Ya Bu, Sudahkan itu ini. Ya. Kan kontennya di sini pertama apa kontennya? Memahami teks berita eksplanasi. Ya. Nah, berarti ada 2 konten di sini kan? Ya, insyaallah. Ya. Bunda ya? Atau bagi Ibu Indah? memang Pak kalau dilihat dari kegiatan intinya memang ada 2 konten. Yang pertama itu mengamati dan menyimak. Kemudian ada lagi di sini menunjukkan contoh ragam berita, berarti seperti yang dikatakan tadi Bu Hasmin memang terlalu, maksudnya terlalu banyak waktu yang digunakan hanya untuk proses diferensiasi konten. Kalau Ini kan memahami teks berita. tidak, kalau begini Kak, kalau begini tadi kan peserta didik menerapkan strategi kosakata dengan menentukan arti kata pada kamus atau ensiklopedia. Artinya itu kamus dengan ensiklopedia. Kan tadi ada video, otomatis kalau kita tampilkan video kemudian pada kamus di sini kayaknya tidak nyambung. Artinya ini kan siswanya mau menentukan arti kata dari kamus dan ensiklopedia, berarti media pembelajaran tak nanti kamus dengan ensiklopedia. Diferensiasi kontennya juga dari kamus dengan ensiklopedia. Kalau begitu di tujuan tak. Oke. Begini. Kita bahas tuntas dulu ini supaya yang lain tinggal mengikuti saja. Oke. Kalau umpama peserta didik menerapkan strategi memahami teks berita eksplanasi dengan mengkonfirmasi prediksi yang terjadi, kira-kira apa indikator-indikator yang bisa dibuat dari tujuan TP41 Bulina? Ya, Itu memahami teks. Ya. Jadi kira-kira indikator untuk memahami teks itu apa yang pertama, yang 41? Di TP1 Bu. Iya, TP41. Siswa dapat memahami bentuk tes berita eksplanasi. Oke, 1. Berarti teks eksplanasinya tidak diubah-ubah itu Kak, tidak hanya satu saja teksnya toh, atau beragam teks eksplanasi. Ada teks berita
tentang teks eksplanasi tapi ada ragamnya. Misalnya Iya, Kak. kalau berarti kalau lebih dari satu itu bisa dijadikan konten, diferensiasi konten. Kalau hanya satu, hanya teks eksplanasi satu saja yang dibagikan kepada siswa, artinya satu judul saja yang diberikan atau satu ini, berarti dia tidak Bukan termasuk depresi. Ya, betul. Nah, apalagi yang muncul dari situ, dari ini TP 141 itu, apalagi yang muncul, indikator yang muncul di samping tadi. Nah, siswa dapat informasi prediksi, apa itu maksudnya telah dibuat? Atau hanya satu saja, tidak apa? Satu saja, teks beritanya saja yang oke. Kemudian yang kedua, 42 Bu Lina, 42. Peserta didik mampu menerapkan strategi kosakata dalam teks eksplanasi itu menyangkut itukah? bukan Bu. Kan di sini. Betul. Saya kira kita bilang iya. Bukan. Oke. Iya, cuma di sini Bu, anunya kan sebelum siswa memahami betul itu berita teks eksplanasi, siswa harus tahu dulu kosakata tiap kosakata, beserta dengan artinya Bu. Jangan sampai dia melangkah. Kan biasanya dalam teks berita banyak kata-kata formal, kata-kata apa? Iya, yang kita mau buat muncul di situ. Ya, kita mau buat seperti apa dia? Kalau kita mau jadikan di proses, kita mau jadikan seperti apa kalau sudah masuk ini? Mencari kosakata Bu dalam kosakata atau kata-kata yang sulit dipahami pada teks berita tersebut. Apalagi? Mencari isi informasi dari teks berita eksplanasi atau teks beragam teks berita eksplanasi. Sudah masuk itu yang ketiga itu, mengenal ragam berita jenis media yang membandingkan Kalau informasinya Bu tiap. Ya, betul. Kira-kira apa pendapatnya Bu Indah di sini, Bu Indah? Maksudnya ini Kak, peserta didik berlatih menerapkan strategi kosakata. Ini kosakata mau ditemukan di berita, kemudian dicari artinya di kamus, begitu? Ya, begitu. Kalau begitu Kak, baiknya mungkin itu mungkin fungsinya juga seperti yang diajarkan yang pas literasi. Baiknya mungkin di sini melalui tayangan video atau bacaan berita, peserta didik dapat menemukan kosakata. Mana langkahnya? Kosakata. Ya. Apalagi tadi yang di tujuannya? Kosakata dan menemukan arti kata artinya pada kamus. Ya. Ya. Di yang kedua pada itu yang di yang kedua. Cocami itu tadi. Cocami tadi baru gambar, tuliskan itu yang kedua. Dengan video. Iya. Melalui tayangan video, gambar dan rekamannya sudah. Ya. Mungkin di situ atau di samping di sebelahnya yang disampaikan oleh guru. Tunggu dulu, kalau bisa di sini jangan milih rekamannya, yang disampaikan oleh guru sudah dalam atau jangan dulu yang disampaikan oleh guru dalam berita. Mencari kosakata apa kali Indah? Melalui tayangan video, peserta didik dapat menemukan kosakata dan mencari arti pada kamus. Kamus dan ensiklopedia. Cocok mi itu Tulis mi Pak Kepsek. Di mana itu?
Di sini. Tulis itu pakai teks. Jangan berita, Ya. kemudian Yang disampaikan oleh guru. dalam jangan dicampur yang disampaikan oleh guru di sebelahnya sebelum guru. Ya, di sebelahnya berita, rekaman berita, lanjutkan Indah di sebelah ya setelah beritanya itu ya. Lanjutkan Indah, Bu Indah. Melalui tayangan peserta didik. Ya. tayangan video Ada tayangan videonya di atas gambar rekaman. melalui rekaman barangkali Dan rekaman berita melalui rekaman berita dan mencari artinya dalam kamus. melalui rekaman berita Belum kan kata yang sulit. Dan mencari artinya dalam kamus. diharapkan Diapresiasi. cari arti dan makna melalui kamus atau Dalam bagaimana? kamus atau ensiklopedia. Kamus atau Ya. Jangan disampaikan oleh guru, hapus mi itu. Ensiklopedia. masih ya, diferensiasi dihapus ini nih. Oh enggak, sesuai dengan gayanya kan? Oke. Diferensiasi prosesnya itu. Lanjutannya di bawah. Setelah itu apa yang dilakukan? Terus Rangkaian dari yang di atas itu menemukan apakah dipresentasikan atau diapakan ini? Itu kan berarti ada hasil. Ada apa? Nggak ada. Dihapus barangkali nih guru menyiapkan beberapa contoh. Ya, dipindahkan misalnya ke tempat yang lain, tidak masuk lagi di tujuan Guru satu ini. menunjukkan contoh ragam berita dihapus juga. Tidak ada, ya, karena sudah ada media. Diminta untuk mengisi tabel curah gagasan. Oh, tentang yang di atas boleh? Boleh itu. Boleh yang di atas? Iya, Itu boleh yang bercerita. dia menemukan artis, siapa tahu ada yang berbeda yang dia temukan. Ya, betul. Ini bisa dijadikan sebagai PR kali ini juga. Peserta Bagaimana? Mana Ibu Sulhang? Silakan disempurnakan itu. Nggak bisa bergabung Bunda. Lompat-lompat jaringannya. Jauh sekali. Bagaimana yang lain? Saya pindah juga ke laptop karena kecil sekali kalau di HP. Ini jadi ini peserta didik diminta untuk mengisi tabel curah gagasan. Itu kita tetapkan ada Bu Lina ya. Ya. Ini Ibu Lina, pintar-pintarnya Ibu Lina nanti di sini apakah diberikan sebagai tugas apa namanya? PR atau apa? Ya, betul. Kemudian peserta didik diminta untuk membaca artikel Ya. Muda Pelindung Bumi sebelum membaca. Tetap ini juga Ibu ya. Ya, boleh. Boleh. Setelah membaca peserta didik memeriksa tabel prediksi untuk memindai. Masuk lagi di atas itu. Ada tabel prediksi. Iya, betul. Kemudian ini tabelnya. Apabila kalian masih belum dapat menentukan pendapat kalian terhadap pernyataan tersebut, kalian Keterangan tabel. Keterangan tabel itu Pak masih di bawah. Di bawah, iya. Peserta didik berlatih menerapkan strategi kosakata dan Ya, cocok boleh. Ibu? Iya. Ya.
Nah, ini. Ya, ini ensiklopedia-nya. Ya, ini kamusnya. Nah, ini peserta didik. Apa ini peserta didik? Ya, mempraktikkan strategi untuk memaknai kosakata tersebut. Ya, Isi tabel, iya. cocok. Berikut Harusnya di adalah- atas dia. Iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, menampilkan contoh kosakata yang sulit bagi seorang peserta didik. Nah, ini cocok. Ini yang dilakukan sebenarnya di atas itu. Iya, betul. Guru melakukan pengamatan dan penilaian kepada peserta didik selama proses pembelajaran. Ini yang harus ada. Nah, Jangan sampai pada proses pembelajaran guru tidak memegang buku, karena disitulah penilaian berlangsung. Dan nanti itu ada jurnalnya, jurnal perkembangan sikapnya anak-anak dengan jumlah perkembangan jurnal sikapnya anak-anak berbeda ya, berbeda. Kalau jurnal perkembangan sikap berarti dia ada di karakter. ya. Karakter yang di atas kan, yang di atas. Kemudian kalau jurnal sikap berarti ada yang tidur misalnya. Sikap itu tidak ada hubungannya dengan tidak ada kaitannya dengan materi itu. Oke, dia makan atau dia tidur atau dia bermain itu tidak masuk di situ. Tapi untuk yang karakternya yang ada hubungan dengan materi kali itu. Jadi ada tadi dikatakan tadi ada profil pelajar Pancasila kan, Bu Lina? Itu yang masuk di jurnalnya. Jadi harus ada ini dipegang guru. Ingat memang gitu, kalau supervisi nanti itu yang kita pegang ya, buku untuk yang menilai jurnalnya anak-anak. Ada Bu Indah ya? Ada Bu Indah dulu itu? Ya. Ya, jadi memang harus diperjelas itu buku apa yang harus dipegang, yang bukan buku paket. Bukan, buku jurnal perkembangan sikap anak-anak yang pada saat dia kalau jurnal perkembangan sikap berarti dia isinya ada di profil profil pelajar Pancasila ada di atasnya, ikan menyangkut karakter itu ya. Kalau umpama perkembangan sikap, maka dia adalah yang setiap harinya anak-anak yang misalnya tidur, makan di dalam kelas, mengganggu teman karena dia kan tidak ya itu jurnal perkembangan sikap, buku jurnal apa? Iya. Kegiatan penutup bagaimana? Oke. Tapi Bunda sebelum masuk di kegiatan penutup, agak gantung Ki, kuliah ini kan sudah sampai di proses peserta didik mengerjakan LK. Apa tadi di pemaparan sebelumnya itu, maksud saya di langkah kegiatan sebelumnya itu tidak nampak apakah ini dikerjakan per individu atau dikerjakan secara kelompok. Betul. Kemudian selanjutnya setelah mengerjakan kan harus ada tahap pengumpulan, apakah dikumpulkan saja atau dipresentasikan kan. Kalau dipaparkan di situ bisa lagi muncul diferensiasi produknya, apakah berupa menyelesaikan LK saja atau itu kosakatanya bisa mungkin siswa dari hasil LK-nya bisa mungkin berupa rekaman. Misalnya siswa merekam dan dari hasil dari hasil berita yang kami lihat ada beberapa kosakata yang kami temukan itu bisa direkam dalam bentuk video untuk siswa dengan gaya belajar visual misalnya. Kemudian bagaimana lah kreasinya supaya nanti di situ tampak bagaimana hasil dari pengerjaannya ini dikumpulkan. Kalau seperti ini kan hanya sampai siswa mengerjakan. Bagaimana itu dinilai kalau tidak dikumpul? Apakah dikumpul berupa LKPD itu saja atau berupa video disesuaikan dengan diferensiasinya begitu? Sesuai dengan agak gantung kalau gantung itu tuh. Ya betul. Mau mempresentasikan, mau menampilkan dalam bentuk audiovisual, itulah pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ya, betul. Cuman di langkah ini tadi kelihatannya tidak nampak. Ditambahkan saya pakai berarti boleh mempresentasikan hasil. Oke.
Ini Bu Lina ya, berdiferensiasi. Jadi hasilnya dalam berbagai bentuk. Ya. Dia boleh Iya. Bu Lina, boleh dia gambar halo Bu Lina. yang dia beri nama. Kayak buku. Ya. Bu Lina, masih ada juga itu untuk yang kalau untuk yang melihat kamus, ada juga itu apa namanya kegiatan yang bisa ditiru Bu Lina. Misalnya kan anak-anak yang ada anak sudah menemukan kata-kata, sebenarnya kita sudah menyiapkan kata-kata itu karena itu pasti ditemukan oleh anak-anak. Bisa Bu Lina, kata-kata itu kita simpan di dalam satu amplop. Oh iya Bu, ya. Pembelajaran juga termasuk. Ya, jadi sudah ada media pembelajaran tadi, jadi amplop dibagi misalnya kalau empat kelompok. Jadi amplop 1, amplop 2, amplop 3 diberi itu. Jadi kita bisa juga gunakan ini Bu Lina supaya cepat. Jadi anak-anak gantian misalnya ada 4 orang. Jadi gantian dia mencari kata yang ada di amplop itu, baru langsung mencari artinya di dalam kamus atau ensiklopedia. Tapi harus ada kamus dengan ensiklopedia yang lebih. Adakah cukup itu? Misalnya kalau 4 kelompok. Nah, jadi gantian siapa yang ini baru yang kedua lagi ganti naik. Kalau sudah dia tambah dan dia dapatkan artinya dia tuliskan. Ganti lagi yang kedua, ganti lagi yang ketiga. Itu juga boleh menjadi permainan tapi berisi. Kan tadi Bisa mungkin itu Bunda memenuhi kebutuhannya siswa dengan gaya belajar kinestetik kan, bergerak kalau ganti lagi. Betul. Iya. Jadi itu tadi karena tadi kan dia sudah mencari ada kata-kata yang sulit, tapi mungkin itu kata-kata yang sulit itu akan lebih gampang dia dapatkan setelah dia bermain tadi. Oh ternyata ini. Nah, akan diketahui juga mana yang kinestetik, yang kinestetiknya lebih dia di situ. Jadi kita bisa yang kita pegang itu catatan jurnalnya perkembangan sikapnya, kita bisa cepat tahu. Oh ini kinestetik cepat dia membaca menemukan. Tapi arahannya harus kita arahkan bahwa cara melihat kamus itu begini caranya. Misalnya di sudut kiri atas lihat yang di atas, misalnya di sudut kiri bawah. Untuk melihat yang di bawah, misalnya seperti itu kan. Ada petunjuk-petunjuk melihat kamus, ada menurut urutan abjad dan seterusnya. Jadi seperti itu Bu Lina. Jadi mungkin Bu Lina sudah ada gambaran ya yang akan dilakukan di sekolah, atau gambaran berdiferensiasi itu yang mana? Bu Lina. Bu Linanya mana? Kalau Halo? Bu Lina? Ini kita tinggal 5 berapa ini? Ini sudah lewat waktu ini. Harus konsisten Pak Kepsek. Ya. Kita menggunakan 5 menit lagi, Bu Lina. Ya Pak, ya. Iya. Mungkin ada yang apa tadi Bunda yang mau disampaikan Bunda sama Bu Lina, silakan. Bu Lina, dipahami tadi itu diferensiasinya di mana, kemudian literasi numerasinya bisa di mana, kemudian menyesuaikan TP dengan langkah pembelajarannya. Pahami Bu Lina? Oke. Kalau kalau Ibu Lina kan di bahasa, otomatis di Pak Latif itu bukan saya, tapi yang lain-lain. Karena masih ada Pak Haji Lukman, masih ada Pak Hamsa IPA. Kalau umpama terkendala di langkah-langkah pembelajaran untuk menentukan lebih rincinya,
ada nanti Ibu Indah yang akan bisa membantu untuk langkah-langkahnya atau memandu secara keseluruhan kira-kira mana yang diperbaiki. Ada patronnya Bu Indah ya, ada di Pak Edo juga yang saya sudah bagikan dulu yang untuk yang penilaian hasil supervisi untuk yang itu ya Pak, ada Pak Edo. Jadi itu yang dijadikan panduan untuk menyusun bahan ajar. Tapi untuk yang berdiferensiasi dan numerasi dan literasi, Ibu Indah sudah tahu di mana letaknya. Jadi mungkin Ibu Indah cepat, Ibu Indah kalau bisa dalam waktu 3 hari sudah selesai di analisis yang mau diajarkan. Yang mau diajarkan minggu depan. Saya sudah buatkan itu KB di hari SMP ini gimana ya? Oh iya, SMP Muhammadiyah ada di tanggal KB ya, ada di tanggal tanggal 2 Februari hari Kamis. Jadi mungkin kita karena masih ada waktu ya, masih ada waktu Winda beberapa hari, mungkin kita pacu di situ. Saya juga akan ke situ kalau tidak keluar karena 2 minggu ini saya mungkin tidak hanya ke sekolah binaan. Jadi mungkin juga saya akan pandu di situ juga. Yang Bu Indah lihat dulu yang IPS, IPA, IPS, IPA. IPS dulu, IPS itu ya. Ya, bahasa Inggris nanti ke saya kan nanti saya juga yang ketemu. Ya. Bu Lina kepala tip. Saya yakin Bu Lina tidak berpikir seperti itu, tapi harus karena tetap juga melalui di Bu Indah dulu untuk sementara ini. Direkam ini Bu? Ya. Jadi kalau dari saya cukup karena sudah waktunya ya Pak Kepsek. Tabe Pak Kepsek tabe untuk efisiennya pertemuan, setiap kita pertemuan mungkin kalau Ibu Lina tadi membagikannya mungkin sudah ditentukan memang ini yang pembicara pertama, kedua supaya kita tidak tadi itu menunggu agak lama siapa yang mau tampil. Jadi kita mungkin sudah tentukan kan Bu Lina sudah tampil. Yang lain lagi yang dipilih misalnya seperti itu. Tabe kalau untuk efisien waktunya karena kita kan jalan dalam jaringan ini. Ada Pak Edo yang ke tangan dulu. Silakan Pak Edo. Kembali ke Pak Kepsek. Ya, makasih banyak Bunda atas usulannya. Insya Allah karena ini tetap kita mencari yang terbaik terkait dengan kegiatan-kegiatan kita ini. Tentunya kedepannya kita harapkan lebih bagus lagi dan kesiapan teman-teman semua. Saya kira seperti itu semuanya untuk Ibu Lina. Terima kasih banyak atas kesiapan Ibu untuk menampilkan hasil kerja Ibu terkait dengan modul pembelajaran. Dan mudah-mudahan hasil kritikan dan masukan dari semua teman-teman semua itu semuanya membantu Ibu dalam rangka pemantapan perbaikan terkait dengan persiapan Ibu di modul ajar. Saya kira gitu Bunda. Terima kasih banyak telah bersama dengan kami semua. Bapak Ibu guru, mohon maaf karena kami menyita waktu bersama dengan keluarga. Insya Allah besok juga kita akan seperti ini juga PMO bersama tim fasilitator. Sebenarnya saya mengajak ini tim fasilitator untuk bergabung, tapi sampai sekarang tidak balas. Ya, insya Allah kedepannya kita Yang kedua saya ingin sampaikan Bapak Ibu pertemuan berikutnya nanti kita akan menggunakan komunitas kita yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, itu yang kita akan lakukan dan itu sudah terjadwal. Kalaupun misalnya nanti kita lihat pesertanya ada sekitar 20 peserta, maka kita coba mengajak Bapak Kepala Dinas untuk bergabung dalam komunitas itu untuk memberikan arahan dan petunjuk. Ya. Sekitar begitu Bunda, terima kasih banyak Bunda. Untuk teman-teman tolong kameranya di-on-kan dulu supaya kita bisa ambil gambarnya. Halo?
Jadi saya kameranya semua di-on-kan supaya kita foto bersama dulu sebagai bukti bahwa kita malam ini melakukan pertemuan. Pak Edo, Ibu Armi, Bu Lina, Ibu Indah, Ibu Ros, Anita, kameranya. Halo? Tidak ada yang muncul ke videonya ini. Sudah muncul saya, Pak. Ah, sudah. Iya. Semuanya sudah ya? Ya. Saya ulang satu kali. Oke, kita literasi. Oke, makasih banyak Bunda, makasih banyak semua teman-teman malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah bermanfaat kepada kita semua. Jadi insya Allah kedepannya kami akan memberikan rekomendasi kepada teman-teman lagi yang lain untuk mempresentasikan modulnya. Ya, untuk Ibu Sulhan karena dari dulu lebih duluan meninggalkan kita karena mungkin karena persoalan jaringan. Jadi insya Allah di lain kesempatan kita akan mengajak beliau untuk memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk teknis dalam rangka pengembangan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin Pak Aris juga Pak Kepsek, Pak Aris juga mungkin dengan Ibu Ibunya. Jusniati juga Ya, bisa siap. dihadirkan kalau kita membahas asesmen. Kalau membahas modul berliterasi mungkin juga kita bisa hadirkan Pak Aris supaya dia tahu bahwa Ya, betul. SMP kita sudah melakukan workshop dan mengimplementasikannya di modul. Jadi mungkin juga kali berikutnya kalau ini hadir tadi Ibu Sulham, mungkin juga kali yang lain bisa dihadirkan Pak Aris atau Ibu Jusniati. Ya betul Bu. Makanya nanti ini karena memang lebih keren lagi nanti kalau kita sudah bergabung di komunitas PMM. Kita ajak mereka di situ. Kita usahakan supaya ada sertifikat semua. Minimal 3 kali pertemuan itu teman-teman sudah dapat sertifikat. Supaya berkelanjutan itu. Supaya kita ramaikan di komunitas itu. Begitu Bunda ya. Siap. Ya, oke. Dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin, mari bersama-sama kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.